Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi sama Dapur Manda. Dan kali ini aku mau bikin sup. Nah, kenapa sup? Karena terbukti aku punya kembang kol, kemudian wortel, gambas, dan juga daun bawang atau loncang. Nah, karena nanti aku ada Zoom jam 3:30, maka aku masaknya sekarang. Dan ini ternyata belum dikeluarkan dari kulkas. Jadi daging cacahnya nanti menyusul. Oleh karena itu teman-teman, berhubung ini masih sangat keras banget kayak gini, nih baru direndam. Aku siapin di sini adalah Saikoro Wagyu dan dia akan saya pakai sebagai kaldunya. Nah, jadi sekarang bantu Manda yuk racik-racik apa aja yang dibutuhin. Bawang putih lebih banyak daripada bawang merah. Itu kalau bikin sup. Bawang bombay ditumis biar bikin manis supnya. Ditumisnya nanti bareng sama daun bawang. Baru ubur rampe yang lainnya masuk. Jadi sekarang ikuti Manda yuk. Pertama-tama aku mau potong-potong dulu bawang merahnya dan bawang putihnya. Jadi ada teori yang mengatakan kalau bawang putihnya nggak usah dipotong-potong Manda, tapi digeprek boleh. Jadi kita tuh nggak usah berdebat untuk hal-hal yang semuanya tuh boleh gitu ya teman-teman. Nah ini bawang putihnya mau digeprek, terus habis itu dipotong-potong boleh. Andaikan malas ngeprek, diiris tipis juga boleh. Mau dipotong dadu juga boleh. Jadi sesuai dengan selera teman-teman ya. Yang pasti itu nanti ini harus digoreng dulu. Kenapa harus digoreng? Karena dia lebih memunculkan aromanya. Nah ini aku iris aja supaya lebih cepat. Dan aku selesaikan dulu ya teman-teman sampai potong-potong bawang bombaynya. Untuk bawang bombay juga sama, teman-teman mau potong kotak-kotak gini boleh, mau lebar-lebar juga boleh, pokoknya semuanya boleh. Terus habis itu jangan lupa kita juga kupas di sini adalah kita iris tipis yaitu daun bawangnya. Nah kenapa? Karena daun bawang ini nanti akan ikut ditumis ya teman-teman. Ngirisnya kalau aku tuh gede-gede supaya apa? Supaya dia kerasa manisnya nanti. Biasanya lebih gede lagi. Jadi teman-teman, berhubung ini sudah, sekarang aku mau bikin untuk kaldunya dulu. Ikutin yuk. Nah, kita siapkan dulu wajannya. Seperti biasa aku nyalakan kompornya. Kalau di sini dinyalakan kompornya ya, bukan dinyalakan listriknya. Nah, kemudian aku tuang di sini adalah minyak. Kita tunggu sampai dia panas dulu. Nah karena sudah panas, pertama-tama yang aku masukin adalah nih bawang putihnya. Kenapa bawang putih? Karena kita mau bikin sup ya. Jadi bawang putihnya itu membuat aroma kaldunya tuh lebih enak. Nah ini bawang putih, gak usah tergesa-gesa ya teman-teman. Nah, sampai dia tercium bau harum dari bawang putihnya. Nah, kemudian sekarang kita masukkan bawang merah dan bawang bombaynya. Nih, kita masukkan. Tuh, jadi teman-teman udah bisa mencium wanginya belum? Kalau belum, boleh ya main ke Dapur Manda. Nah, ini kita masukkan dulu. Ada satu yang belum diiris. Nah, ini kita tumis. Wanginya, Masya Allah. Nah kalau tuh bawang putihnya udah mulai kelihatan kecoklatan, kemudian bawang merahnya dia ngikuti layu ya teman-teman. Tuh ngikutin layu, bawang bombay juga layu. Lalu kita masukkan di sini adalah nih untuk bikin kaldu dulu ya. Jadi nggak apa-apa sih dia masih beku. Ini aku pakai Saikoro, lalu dikecilkan apinya.
Terserah teman-teman mau pakai apa dagingnya, mau pakai daging kisi, daging khas gitu, silahkan aja. Tapi kalau udah ada daging cacah, sebetulnya bisa pakai kuahnya daging cacah. Tapi karena daging cacahnya masih beku, jadi aku pakai alternatif kaldunya dari ini yang udah jadi nih. Ini sebetulnya mau dipakai untuk bikin tumis-tumisan nih. Bawang bombay pakai ini enak banget loh teman-teman, tinggal ditumis kasih cabai hijau. Wah, mantap. Nah, kita coba lihat. Tuh, dagingnya udah mulai lepas-lepas begini ya, teman-teman. Nah, kalau sudah, itu tetap kita tumis pakai api kecil ya. Nggak usah ditambahin apa-apa. Daging itu udah bisa ngeluarin sendiri minyak. Jadinya teman-teman nggak usah tambahin minyak lagi. Terus nanti ketika dia sudah terlepas dari esnya, baru kita tambahkan air. Jadi emang step-stepnya tuh kayak gitu ya. Kalau ini langsung dibikin air, kadang-kadang nanti kuahnya baunya nggak enak. Udah, kita tunggu dulu sampai semuanya lepas. Nah, ini kita cek dagingnya. Tuh, dia udah lepas seperti ini teman-teman. Nih, dia udah mulai lepas-lepas begini. Barulah kita tambahkan di sini adalah garam. Ini aku tambah pakai garam. Kurang lebihnya, takut keasinan lagi. Ya, aku kasih dulu sedikit, paling setengah sendok teh. Sambil menunggu semua dagingnya ini. Oke, nggak beku lagi. Nah, kalau sudah nggak beku, kita ambil di sini adalah air. Tuh, aku pakai di sini kurang lebihnya adalah ini air untuk sop ya teman-teman. Jadi langsung banyak aja. Kurang lebihnya adalah 1 liter. Ini sebetulnya wajannya nggak pakai ini, tapi karena wajannya belum disiapkan maka pakai aja yang ada ya. Oke, ini aku masak dengan api besar seperti ini aja. Ini kita bikin kaldu untuk supnya. Nah, ketika sudah mendidih, kita mulai ambil. Sekarang adalah nih wortel, kita masukkan dulu. Jadi teman-teman kayaknya nggak jadi pakai daging cacah karena sampai proses ini hampir selesai, dagingnya masih beku. Jadi dagingnya mau aku bikin rolade aja. Mudah-mudahan sempat bikin videonya ya. Nah, kemudian kita tunggu sampai wortelnya ini sedikit matang. Nah, ini sudah jadi sup, gampang pakai banget ya kan. Makan sayur cara enak. Berikutnya kita masukkan kembang kulnya. Kembang kul kita masukkan. Jadi kalau kembang kul itu dicuci pakai air garam supaya penghuninya keluar ya teman-teman. Nah, ini sebetulnya supnya tuh jangan langsung matang semua ya, dibikin semua tuh setengah matang. Ya nanti kalau berbuka dia nggak ledrek, ya kan, melenyet gitu loh semuanya. Tuh udah masuk. Kita tunggu sebentar, terus kita masukkan gembes atau oyong. Kita masukkan sekalian gambasnya dan juga daun bawang. Sedap banget. Nah, ini teman-teman sudah mendidih, terus kembang kolnya sudah berubah warna. Akhirnya ini bikin sup daging saikoro ya teman-teman. Tuh nih, kenapa? Karena daging cacahnya gagal kita bentuk. Nah, untuk memberi rasa itu kita kasih di sini adalah lada. Tuh dikit aja. Sebetulnya aku agak kurang suka lada, tapi kalau ini bener-bener daging harus pakai lada supaya rasanya tuh lebih enak gitu. Kemudian aku kasih di sini adalah garam lagi. Tadi kan garamnya baru sepucuk, nah ini aku tambah sepucuk lagi. Nanti baru dicicip.
saat udah matang mau buka. Nah, ini udah cepet banget bikinnya, nggak usah pakai lama ya, asal cemplung aja dan dagingnya itu udah langsung otomatis meleleh. Jadi teman-teman, pemilihan daging tuh utama ya. Teman-teman boleh pakai sliced beef atau teman-teman boleh pakai saikoro model seperti ini. Itu lebih cepat dalam proses pematangannya. Jadi saikoro wagyu meltik itu juga pilihan untuk bikin-bikin yang pakai daging cepat. Nah, ini terakhir aku masukkan si kobisnya. Aku jarang, hampir nggak pernah ya bikin sup pakai kobis. Tapi karena mertua aku suka kobis, jadi kita masukkan si kobis ini. Nah, selanjutnya kita tinggal aduk-aduk aja. Banyak banget udangnya sih. Sudah banyak pakai banget. Segar banget nih, bakalan dipakai untuk berbuka puasa. Alhamdulillah. Nah, jadi teman-teman, ini sih aku bilang udah cukup ya. Kemudian nanti aku tutup. Kenapa? Karena nanti di saat berbuka kita tuh masih harus tes rasa dan masih harus dipanaskan lagi. Jadi jangan terlalu overcook. Nah, demikian adalah sup penuh cinta dari Dapur Manda. Jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya ditunggu ya teman-teman. Sekian dari Manda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita tunggu dengan cara ditutup dan lalu dimatikan. Dadah.